Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Balik lagi sama aku di Alexa Official. Kali ini aku bakal bahas film yang berjudul The Guardian. Di mana film ini menceritakan tentang boneka yang katanya bisa menjadi malaikat pelindung bagi pemiliknya. Kira-kira bener gak ya kayak gitu? Oke, biar tahu kelanjutan ceritanya, langsung aja ambil posisi rebahan. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh sebuah boneka anak kecil yang agak menyeramkan dan perempuan cantik yang memakai gaun hitam. Setelah memakai perhiasan, lalu perempuan itu lanjut berendam. Dan ternyata dia ingin melakukan adegan bunuh diri dengan cara menyilet tangannya sendiri. Dia melakukan adegan bunuh diri ditemani oleh boneka kesayangannya, yaitu Yuki. Film berpindah ke seorang wanita yang sedang bernama Mei Lee dan sering disapa Lee. Dia seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai penyanyi latar, atau juga disebut backing vokal bagi seorang penyanyi terkenal. Lalu Huyen dan Lee berangkat kuliah. Oh my god. Sesampainya di kampus, tiba-tiba mereka dihebohkan dengan sebuah berita yang menyatakan bahwa Pung telah bunuh diri. Gara-gara depresi setelah mengetahui video asusilanya yang viral di media sosial. Di tempat kematian Pung juga ditemukan boneka anak kecil yang biasa disebut boneka kumantong. Kemudian dia menemui sang ayah untuk menceritakan sesuatu, tapi dia ragu untuk bercerita karena selama ini ayahnya tidak tahu kalau Lee menjadi penyanyi latar untuk Pung. Tak lama kemudian, seorang detektif dari kepolisian datang untuk menemui Lee dan menanyakan tentang kasus kematian Pung. Lee pun dibawa untuk diinterogasi. Polisi menanyakan beberapa pertanyaan tentang kematian Pung, tetapi Lee menjawab tidak tahu apa-apa. Polisi pun mengeluarkan beberapa barang bukti. Disinilah diketahui sebelum kematian Pung, mereka pergi ke sebuah pesta. Kemudian Lee mengingat kembali ketika Pung masih hidup saat mereka mengadakan konser. Lee senang bisa berada di atas panggung bersama Pung. Meskipun hanya sebagai penyanyi latar, dia begitu mengidolakannya. Tetapi dia sepertinya ingin menjadi pusat perhatian seperti Pung. Selesai konser, mereka bertemu dengan Kan, manajer sekaligus kekasih Pung. Mereka saling mencintai dan sebentar lagi mereka akan menikah. Pung juga sempat memberi boneka kumantong kepada Lee, dan Lee pun sangat menyukainya. Ketika kembali ke rumah, Lee mengingat lagi kenangan bersama Pung, dan disinilah gangguan mulai muncul. Tiba-tiba Lee mendengar suara air kran yang terbuka dari kamar mandi. Setelah dicek ternyata... Keesokan harinya, Lee pergi ke makam Pung. Dia kaget karena bertemu dengan ayah Pung. Ayah Pung menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Lee, karena dia pergi ke pesta tersebut bersama Lee. Dan Lee mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa karena dia dibius. Ayah Pung meminta Lee mengatakan siapa pelakunya, tetapi Lee tetap tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Lalu Lee pergi begitu saja. Halo. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Lee. Dia mengancam jika Lee memberitahu kepada siapapun, Lee akan berakhir seperti Pung. 6 bulan berlalu, semua kembali seperti normal. Lee dan Huyen kuliah seperti biasa. Lee mendapatkan informasi bahwa ada kompetisi bernyanyi, dan dia pun tertarik untuk mengikutinya. Akhirnya, Lee berhasil masuk ke final. Namun sayangnya, dia gagal menjadi juara. Meskipun banyak yang suka dengan suara Lee. Selesai kompetisi, Lee dihampiri oleh seorang ibu parubaya.
Dia bernama Nyonya Tam. Dia juga memiliki boneka kumantong sama seperti Lee. Lalu Nyonya Tam mentraktir Lee dan teman-temannya makan di restoran berbintang. Sambil berbincang-bincang, Nyonya Tam menanyakan boneka milik Lee yang dinamakan Lee kecil. Nyonya Tam memberitahu bahwa boneka kumantong tidak boleh diberi nama sembarangan, nanti bisa berakibat fatal. Dia bilang untuk memberi nama boneka kumantong, Lee harus datang kepada masternya. Maksudnya kayak dukun gitu. Mereka akan mendoakan boneka itu dan memberikan nama yang tepat, begitu katanya. Dan sepertinya Lee juga tertarik dengan tawaran Nyonya Tam. Lee merembukan tawaran Nyonya Tam dengan Huyen, namun Huyen menganggap Lee sudah gila karena percaya dengan tahayul. Walaupun begitu, Huyen tetap menemani sahabatnya menuju ke tempat yang dimaksud Nyonya Tam. Lalu sang master memberikan boneka baru untuk Lee. Lee terheran karena boneka itu sangat mirip dengan Yuki, boneka kesayangan Pung. Setelah selesai ritual, Lee mendapatkan nama untuk boneka barunya, yaitu Na. Di sini, Lee juga mengucapkan janjinya bahwa dia akan menjaga dan menyayangi Na seperti darah dagingnya sendiri. Setelah sekian lama, akhirnya Lee bertemu dengan Kan. Khánh á? Khánh nào? Lalu, Kan menawarkan beberapa proyek kepada Lee. Dia juga mengundang Lee untuk datang ke kantornya. Dan Lee dengan senang hati memenuhi ajakan Kan. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa Lee sudah menyukai Kan sejak lama. Kemudian Lee datang memenuhi undangan Kan untuk rekaman sebuah lagu yang ditawarkan Kan beberapa hari yang lalu. Di sini Kan terpukau mendengar suara Lee. Setelah itu, dia mengajak Lee untuk makan dan mengobrol soal perusahaan yang mundur setelah meninggalnya Pung. Kan masih terpukul atas kejadian itu. Namun, dengan kedatangan Lee, dia berharap akan ada bintang baru yang muncul di perusahaan itu. Lee tersenyum dan menghadap ke bonekanya Na. Selanjutnya, Lee mulai merintis karirnya. Dan akhirnya Lee menjadi terkenal dalam sekejap. Dia pun pindah ke apartemen barunya yang dibelikan oleh Kan. Di sana dia juga diberikan asisten rumah tangga yang bernama Nyonya Nam. Lee juga membuatkan ruangan khusus untuk Na. Karena karirnya semakin menanjak, Lee semakin memuja Na. Seakan-akan semuanya berkat bonekanya itu. Lee dan Huyen kembali menemui Nyonya Tam di acara perkumpulan boneka kumantong. Di sana, Huyen sudah merasa risih dengan sikap orang-orang yang memperlakukan boneka seperti anak mereka sendiri. Lee dan Nyonya Tam mengobrol berdua. Lee menanyakan apakah boleh meminta sesuatu kepada boneka itu. Seiring berjalannya waktu, Lee juga sering dihantui oleh arwah Pung. Lee meminta kepada boneka Na agar Kan jatuh cinta kepadanya. Sejak itu, sifat Kan langsung berubah kepada Lee. Tetapi sejauh ini, sikap Lee terhadap Kan belum bisa membuat Kan jatuh cinta terhadap Lee. Tiba-tiba, Lee mengingat pada kejadian malam itu. Pada suatu malam, Lee bertemu dengan Juong. Kala itu, dia mengajak untuk bergabung dengan mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Tien adalah seorang produser. Dia menjanjikan Lee akan menjadikan Lee penyanyi terkenal. Pada saat itu, Lee masih menjadi penyanyi latarnya Pung. Lee juga ditawari untuk menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Mereka akan mengadakan suatu pesta. Lee diundang untuk datang. Syaratnya, Lee juga harus mengajak Pung untuk datang ke pesta mereka. Tanpa pikir panjang, kala itu Lee langsung menemui Pung dan berbicara kepada Pung soal Lee yang akan diorbitkan menjadi seorang penyanyi dan soal ajakan Juong untuk Lee datang ke pestanya bersama Pung. Lee tidak memaksa Pung untuk ikut, tetapi Lee langsung memasang muka melas agar Pung mau ikut ke pestanya Juong.
Li menjadikan kemiskinannya sebagai senjata agar Pung kasihan dan mau menolongnya. Kalau Pung tak jadi artis pun, Pung adalah keluarga orang kaya. Sedangkan kalau Li tidak jadi artis, dia bukan siapa-siapa. Sebenarnya Pung sudah memberitahu bahwa Chuong bukanlah orang baik. Li tetap kekeh tergiur atas tawaran Chuong yang akan menjadikannya penyanyi terkenal. Li juga memastikan bahwa Pung hanya mengantarkannya saja, tak lebih dari itu. Karena Pung yang kasihan dan berniat hanya menolong Li, akhirnya dia pun mau untuk datang ke pesta yang diadakan oleh Chuong. Mereka pun diarahkan ke sebuah ruangan terpisah dan membicarakan proyek yang akan mengorbitkan Lee sebagai penyanyi. Awalnya, Pung tak mau berlama-lama di sana, namun ternyata mereka pintar mengajak Pung untuk berkolaborasi dalam proyek lagu barunya mereka. Kala itu, Pung diberikan contoh lagunya. Pung ternyata suka dengan lagu yang mereka berikan, dan ternyata itu bisa mencairkan suasana. Dan akhirnya Pung dan Lee pun bersulang bersama mereka. Mereka berdua tak sadar bahwa mereka sudah terperangkap dalam jebakan. Tak lama kemudian, Pung mulai merasakan pusing dan dia terjatuh pingsan. Begitupun dengan Lee yang mulai merasakan pusing di kepalanya. Dan terjadilah kejadian yang tidak diinginkan. Mereka bertiga menggilir Pung dan menjadikan objek untuk hasrat mereka. Mereka juga merekam kejadian itu. Lanjut cerita, beberapa hari kemudian, kini Lee mendapatkan teror. Tiba-tiba saja Lee mendapatkan kiriman bunga yang tidak bertuan, dan ada ucapan kematian untuk Lee. Lee mulai panik dan merasa orang yang dulu pernah mengancamnya, kini mereka kembali. Dan itu seperti yang pernah terjadi kepada Pung. Di sana dia juga mendapat chat ancaman. Dia sangat ketakutan saat itu. Dia kembali mengingat bahwa dulu dia juga pernah mendapat ancaman ketika masih bersama Pung. Pung juga mendapat ancaman dan tidak memperdulikannya. Waktu itu, Pung menjadi bintang tamu di sebuah seminar kecantikan yang dihadiri oleh banyak wartawan dan penggemarnya. Pada saat Pung berada di atas panggung, disitulah video itu mulai tersebar di sosial media dan masuk ke semua handphone wartawan dan penggemarnya. Acara itu nampak gaduh karena tamu undangan menyaksikan video Pung yang tersebar di sosial media. Ketika mengetahui bahwa videonya sudah viral, Pung sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia lari dari kerumunan. Setelah semuanya yang telah terjadi, Kan tetap menemani Pung. Setelah kejadian itu, karir Pung langsung hancur seketika. Dia kehilangan semuanya di saat dia berada di puncak popularitas. Dia mendapat banyak hujatan dari penggemarnya. Hidup Pung berubah seketika. Dia sangat depresi lalu memutuskan untuk bunuh diri. Disinilah sudah terjawab bahwa wanita yang bunuh diri di awal film adalah Pung. Lee kembali menemui Nyonya Tam untuk meminta saran. Dia mengatakan kalau ini sangat sulit. Boneka Na pun tidak bisa membantunya. Yang kau butuhkan adalah janin. Entah apa maksudnya. Katanya janin ini tidak bisa ditemukan di Vietnam, hanya ada di Thailand. Tapi Nyonya Tam akan membantunya. Lalu Nyonya Tam datang ke rumah Lee bersama sang master. Kemudian dia menunjukkan janin yang dijanjikan kepada Lee. Ternyata janin yang dimaksud adalah sebuah boneka tengkorak berwarna hitam dan menyeramkan. Ritual pun dimulai. Boneka Na akan dibersihkan dari dalam dan akan diganti jiwanya dengan jiwa yang baru, yakni titisan setan keramat. Roh yang dimasukkan ke dalam boneka Na adalah roh setan yang jinak yang dipanggil oleh sang dukun. Selanjutnya adalah ritual Samsatyam. Si dukun membuat simbol permanen di punggung Lee. Setelah itu Lee mencoba kekuatan dari roh baru ini dengan menaruh foto seseorang di depan boneka Na. Foto itu tidak lain adalah foto Chuong karena dialah selama ini yang mengirim teror kepada Lee bersama Tien dan temannya. Lee meminta boneka Na untuk melindunginya dari Chuong dan menumbalkan seekor burung yang disembelih di depan Na.
Keesokan harinya, para polisi menemukan ada mayat laki-laki yang tewas, diduga karena bunuh diri. Kematiannya sama persis yang dialami oleh Pung. Di bathtub dengan posisi urat nadinya yang juga terputus. Kala itu Huyen datang ke apartemennya Lee. Dia tak sengaja melihat ke suatu ruangan yang membuatnya curiga. Dia masuk ke dalam ruangan tersebut. Huyen yang melihat foto seorang laki-laki yang dipajang di depan boneka Nah. Dia kaget karena orang yang berada di foto itu diberitakan sudah tewas karena bunuh diri. Huyen menanyakan apakah Lee mengenal lelaki tersebut. Akhirnya Lee di sini berbicara jujur apa adanya, bahwa selama ini dia menutupi apa yang sebenarnya terjadi kepada Pung, karena dia juga menjadi korbannya. Itulah alasan Lee tak mau menceritakan siapa ketiga orang laki-laki itu. Karena Lee tidak mau kalau karirnya hancur. Lee menyangka orang itu bunuh diri karena pengaruh iblis yang ada di boneka Nah. Tapi sekarang permasalahannya, Lee bukan terhadap orang-orang itu saja. Dia juga dihantui oleh arwah gentayangan yang kini mulai menampakkan wujudnya. Ancaman itu masih berlangsung. Lee dihubungi oleh orang misterius dan mengancam kalau video skandalnya akan disebarluaskan. Lee tidak ada pilihan lain lagi selain meminta pertolongan lagi kepada boneka Nah. Lee mulai ritual seperti biasa, memajang foto-foto korban di depan boneka Nah. Dan keesokan harinya, dua target Lee sudah ditemukan tewas dan lukanya yang sama persis seperti korban sebelumnya. Namun ternyata tak hanya orang-orang itu saja. Kini Huyen pun menjadi sasaran boneka Nah dan hampir membuat Huyen tewas. Di keesokan paginya, Lee mengetahui bahwa Huyen dirawat di rumah sakit sekarang. Dia lalu bergegas ke tempat Nyonya Tam dan menanyakan, mengapa boneka Nah menyakiti Huyen sekarang? Padahal Huyen adalah orang baik, bukan musuhnya Lee. Tapi sebelum Huyen mengalami kecelakaan itu, dia sempat mengirim foto-foto kepada Lee soal tempat di mana Lee mendapatkan boneka Nah pada waktu itu. Ternyata Huyen mengetahui bahwa Nyonya Tam adalah seorang penipu. Dia berpura-pura menjadikan boneka Nah sebagai penolong Lee, hingga Lee terjebak dan bergabung menjadi kelompok orang-orang penyembah boneka. Awalnya Nyonya Tam menyangkal tuduhan Lee kalau dia menipunya. Tuduhan Lee tidak beralasan dan buktinya boneka Nah bisa membantu dan merubah nasibnya Lee sekarang. Kini Lee menjadi bingung sendiri. Dia pun kembali ke apartemennya dan melihat boneka Nah. Lalu Lee memutuskan leher boneka Nah. Lee menemukan kamera dan penyadap suara di dalam boneka tersebut. Kemudian ia melihat sekeliling dan mulai merasa bahwa dia selama ini diawasi. Ketika akan keluar apartemen, ternyata di depan pintu sudah ada Kan. Lalu Lee menceritakan semuanya, kalau selama ini ia diawasi oleh boneka itu. Kan mencoba menenangkan Lee yang sedang ketakutan, lalu memeluknya. Namun lama-kelamaan pelukan Kan semakin erat, sampai Lee susah bernafas. Seketika Kan langsung berubah dan akhirnya semuanya terbongkar. Setelah pengakuan Kan, ternyata semua ini adalah rencana Kan yang ingin membalaskan dendam Pung. Dan ternyata selama ini Kanlah orang yang meneror Lee. Kan jugalah yang mengabulkan permintaan Lee yang diucapkan di hadapan boneka Nah. Kan mengetahui semua itu lewat kamera dan penyadap suara yang ditaruh dalam boneka Nah. Kan juga yang membunuh Cuong dan teman-temannya. Kan juga mencelakai Huyen karena Huyen membongkar tentang kelompok Kumantong yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari rencana Kan. Saat Lee sudah mengetahui semua rencana Kan, sekarang giliran Lee yang akan dibunuh oleh Kan. Hal itu dilakukan agar menghilangkan barang bukti. Kan lalu mengambil pisau dan mencekik Lee.
Lee menangis dan sangat ketakutan. Sebelum Kan membunuhnya, Lee memiliki permintaan terakhir sebelum dia mati. Lee melakukan siaran langsung untuk meminta maaf dan mengakui bahwa dialah yang bersalah atas kematian Pung. Kalau saja dari dulu dia membongkar identitas tiga pria itu, mungkin Pung masih hidup hari ini. Dalam siaran langsungnya, Lee juga meminta maaf kepada Huyen karena dia tidak mendengarkan nasihatnya. Lee mengatakan bahwa Huyen malaikat pelindung yang sesungguhnya, yang selalu menemani Lee. Lee juga meminta maaf kepada ayahnya karena dia belum bisa menjadi anak yang baik untuk ayahnya. Dan Lee harus berakhir seperti ini. Kan pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Lee karena Lee sudah membersihkan nama baik Pung, meskipun sudah terlambat. Kan membiarkan Lee tetap hidup untuk membayar perbuatannya. Kemudian arwah Pung datang untuk menjemput Lee. Lee meminta maaf kepada Pung. Arwah Pung melayang di atas balkon, seakan-akan mengajak Lee untuk melompat. Lee pun naik ke atas balkon dan arwah Pung tersenyum kepadanya. Lee akhirnya memutuskan untuk mengikuti arwah Pung melompat dari balkon apartemennya. Di akhir film, polisi menemukan darah orang lain di TKP kematian Tien dan temannya. Darah itu bukanlah darah mereka berdua. Di sini polisi mulai menyelidiki siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Chuong dan teman-temannya. Dan hasil uji darah mengungkap semuanya. Semua bukti mengarah kepada Kan, yang selama ini dia bekerja sama dengan keluarga Pung untuk membalas dendam. Dan film pun berakhir. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa di-subscribe ya channel aku. Kalian juga bisa request mau aku ceritain alur film apa di kolom komentar. Oke, bye semuanya.